Para pengerti sekalian, kali ini kalau teman-teman ada yang kenal Bapak di TikTok, ya kenal aku di TikTok, nama Pak Acun sekarang coba nih mencari peruntungan di dunia YouTube. Ya menjelang akhir tahun ini teman-teman pasti pada sibuk ya, karena ya kalau misalnya teman-teman yang di bagian administratif, mungkin teman-teman lagi kejar namanya realisasi gitu. Ya macam-macam lah kesibukan di akhir tahun sampai dikejar-kejar target. Ada teman-teman yang sampai lembur-lembur untuk membereskan semua SPJ. Kalau misalnya teman-teman yang di keuangan, kalau misalnya kayak Bapak ini kan ngejar pokoknya harus dibayar hari ini, ngejar juga tagihan-tagihan. Dan ada juga yang teman-teman yang sedang sibuk di akhir tahun ini lagi perjalanan dinas. Ya apapun macam ragam kegiatannya buat teman-teman menjelang akhir tahun ini, pokoknya tetap semangat, usahakan kejar realisasinya ya. Target-targetnya tahun ini harus dicapai, semoga supaya tahun depan kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Kebetulan kemarin itu kan Bapak sempat lihat-lihat di Instagram ya, lihat Instagram di IG-nya, postingannya dari Abdi Muda. Ini Abdi Muda nih nggak tahu tiba-tiba natural banget sama Bapak. Jadi setiap konten-konten yang dipost itu slide terakhirnya tuh ada Bapak tuh lagi gini-gini. Nggak tahu tiba-tiba. Tapi sebenarnya Bapak juga awalnya memang nggak menampik ya. Bapak juga pansos juga sama IG-nya si Abdi Muda ini karena Bapak butuh followers ya. Ternyata setelah bermain di TikTok ya sembunyi-sembunyi kok orang banyak gitu ya. Jadi dari konten Abdi Muda ini dia tuh ngeposting terkait dengan tunjangan kinerja Kementerian PUPR. Waduh, katanya naik sampai 100%. Buat teman-teman yang masih bertanya-tanya nih, kenapa kok Tukin tuh bisa setiap instansi itu ada yang berbeda-berbeda gitu loh. Sama Bapak juga bertanya-tanya. Bahkan pada acara pertemuannya Kementerian PUPR itu kan yang dihadiri sama Pak Menterinya itu Pak Bas ya. Dia sampai nangis-nangis terharu, akhirnya tunjangan kinerjanya bisa naik teman-teman di Kementerian PUPR. Luar biasa. Kalau Anda gimana? Masih segitu-segitu aja. Jadi naiknya Tukin ini kan Pak Bas bilang akhirnya dia sudah perjuangkan tunjangan kinerjanya Kementerian PUPR itu menjadi 100%. Nah ini jadi bertanya-tanya, kenapa kok bisa diajukan gitu loh. Nah setelah Bapak selidiki ternyata tunjangan kinerja itu tergantung dari indeks reformasi birokrasi gitu loh, indeks RB-nya ternyata. Nah selama ini dari Kementerian PUPR itu ternyata sedang lagi ngejar-ngejar tuh indeks reformasi birokrasinya tuh ke angka 100% atau kayak gimana gitu. Nah nggak tahu parameternya apa, jadi buat teman-teman yang selalu ngeluh nih yang suka ngeluh nih, mungkin Tukin saya rakyat jelata ya, coba Anda tuh lihat dulu kantor Anda tuh sudah indeks reformasi birokrasinya berapa. Kalau Bapak kan sudah sempat, karena Bapak tahu dari berita itu sempat searching, ternyata kalau di tempat Bapak itu indeks reformasi birokrasinya masih 80. Jadi ya kalau bahasa kasarnya tuh, kalau teman-teman sempat nanya juga ke bos Bapak, bos, kalau di tempat Bapak itu indeks RB-nya itu apa gitu, masih kategori B. Kalau nggak salah tuh ada kategorinya seperti ini ya, AA, baik, B. Nah, tentunya kalau misalnya semakin rendah nilainya juga akan berakibat dengan Tukin. Jadi dari setiap kementerian itu pada ngejar nih gimana caranya supaya menaikkan indeks reformasi birokrasi. Mungkin itu perjuangannya sangat berat ya, sampai Pak Basuki nangis loh, sampai terharu. Itu ngerjainnya luar biasa mungkin, karena kalau Bapak searching, jadi untuk menaikkan indeks reformasi birokrasi itu banyak sekali parameternya, kayak misalnya kantornya tuh harus udah memenuhi standar zona integritas kayak WBBM, yang WBK wilayah bebas korupsi, WBBM itu wilayah bersih bebas melayani gitu loh. Nah ternyata ya maksudnya banyak kantor-kantor tuh yang masih
masih di bawah 80% ternyata setelah Bapak lihat. Ya alhamdulillah kalau Bapak sih katanya sudah 80% ya, jadi mungkin sekarang lagi mengusulkan untuk menuju 100%. Nah, bagaimana sih caranya kita menaikkan ya? Sebenarnya pada pikiran Anda. Kalau dari kita itu ya, misalnya kan memang udah ada parameternya kayak WBK, WBB ya. Kalau misalnya kantor Anda masih melayani masyarakat, misalnya masih minta fotokopi EKTP. Ini EKTP Pak. Karena ini EKTP, silakan difotokopi dulu. STNK difotokopi dulu. Kan ini EKTP Pak. EKTP, iya Pak. Anda tidak tahu EKTP itu ada apa? Elektronik. E-nya itu adalah ternyata difotokopi. Ya mungkin masih harus dipertanyakan, ya itu wajar-wajar aja kalau tunjangan kinerjanya rendah gitu loh. Ya pokoknya kalau dari kita sendiri untuk individu ya berusaha bekerja dengan baik gitu. Maksudnya secara akuntabilitas, karena nanti kalau nggak salah itu nanti di apa namanya, di ujung-ujungnya tuh pada ada nanti sakit sistem akuntabilitas instansi pemerintahan itu. Nah jadi di situ nanti pada akhirnya tuh bakal dinilai di akibnya itu gitu loh, untuk menentukan seberapa besar indeks reformasi birokrasi. Ya pada intinya sih kita ya berusaha untuk memberikan yang terbaik ya, bukan masalah tukit aja, karena indeks reformasi birokrasi itu seperti yang Wapres bilang, Wakil Presiden kita bilang, itu harusnya indeks reformasi birokrasi itu kan sekarang kan lagi percepatan, nah angkanya naik tapi belum mampu mengentaskan kemiskinan, korupsi masih tinggi. Nah sebenarnya jangan hanya cuma sekedar angka aja, tapi bener-bener di lapangan juga kita harus mempunyai sikap yang misalnya anti korupsi, melayani dengan benar gitu loh ya. Jangan sampai ada masyarakat minta pelayanan Anda minta EKTP, fotokopi EKTP itu Ternyata difotokopi. itu kan udah gak berlaku. Sekarang udah sistemnya digitalisasi gitu loh. Zaman udah berubah tapi kantor Anda masih level zaman purba. Zaman megalonitikum gitu loh. Ya jadi Bapak sempat akhirnya terjawab juga ya kenapa tukin di setiap instansi itu berbeda-beda, karena ya itu indeks RB-nya masing-masing kementerian tuh ternyata beda, punya indeksnya masing-masing, dan itu akan berpengaruh dalam tunjangan kinerja. Cuman pada sebenarnya poin utamanya bukan indeks reformasi birokrasi, itu bukan untuk tunjangan kinerja, untuk pelayanan masyarakat gitu loh. Ya kalau misalnya baik ya insya Allah, kalau misalnya indeks reformasinya birokrasinya baik, baru tuh kita bisa mengajukan tuh pengusulan misalnya kalau tukinnya menjadi 100% gitu. Ya mungkin dari sini ya informasi ini Bapak mungkin agak sotoy ya, cuman ini pendapat pribadi aja, jangan sampai ada yang dibilang hoax gitu, jangan ya. Karena ini mungkin teman-teman yang mungkin dari Kementerian Pan-RB yang lebih jelas bisa memberikan informasi mungkin melalui komentar atau apa, jadi Bapak juga diberikan terang benderang gitu ya. Nah buat teman-teman, selamat akhir tahunnya ya. Yang nggak perjadin tetap di kantor kerjain realisasi ya.